Jadi persoalan kita, saudaraku, bukan persoalan bangunan, tapi persoalan ketidaktenangan hati, ketersiksaan jiwa setiap saat. Dan yang resah bukan hanya kita yang ada di Jakarta, tapi semua saudara kita. Air mata itu sudah menites jutaan manusia di depan Monas pada waktu itu. Keringat itu sudah menites, tumpah dari Ciamis sampai ke Jakarta. Itu semua adalah jeritan hati bahwa semua umat yang beriman kepada Allah tidak merasa tenang dengan adanya satu orang ini. Jadi persoalannya bukan masalah bangunan, ini adalah persoalan masalah ketenangan jiwa. Jadi ini sudah jelas, umat Islam di mana-mana sudah tersiksa, dan umat Islam di mana-mana sudah sakit, dan para ulama sudah benar-benar menangis setiap malam. Dan ini sudah puncak usaha kita para ulama, umat Islam sudah berusaha sudah puncak. Tinggal sekarang kita yang menentukan apakah kita masih mau disiksa seperti ini atau kita mau berubah. Benar, ini menitip jeritan hati ini saya titipkan kepada saudara-saudara semua. Mohon ikut berjuang supaya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan di hari kiamat bahwa kita pernah berjuang. Ini seperti perang Badar situasinya. Benar. Ini kita belum pernah diuji seperti ini. Benar, kita merasakan tidak sama sekali tenang dalam hati ini. Setiap malam tidak bisa tidur, memikirkan umat ini. Kalau kita mungkin sudah besar, sebentar lagi kita akan mati. Anak kita, cucu kita, ke depannya ingin kita pikirkan. Dan ini yang kita harus pikirkan sejauh ini. Ingin saya bacakan satu ayat saja ya, dalam surah Hud, ayat 113. Mohon dibaca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsurun. Kata Allah, janganlah kamu condongkan hatimu kepada orang yang berbuat zalim. Kalau itu kamu lakukan, fatamassakumun nar, pasti kamu akan masuk neraka. Ini sudah jelas Allah SWT. Tidak bicara tentang sholat, enggak. Karena kalau soal sholat, orang munafik juga sholat di zaman Nabi. Kita bicara tentang sikap. Ini. Yang kedua, hadis Nabi, hadis sahih. Rasul bersabda, Qala Rasulullah SAW, Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah SAW, Anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari kiamat kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai, dengan orang yang kau bela, dengan orang yang kau dukung. Kenapa? Karena semua dosa orang itu akan dilimpahkan kepada yang mendukungnya. Otomatis sudah. Satu kesatuan, satu paket seperti itu. Itu namanya dosa jariyah. Jadi yang mendukung kebatilan, Allah akan gabung semua dosa orang itu kepada orang yang mendukungnya. Nah, ada satu pernyataan yang sangat mengerikan. Mengerikan sekali dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, dengarkan apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Lau anna rajulan, ini mengerikan sekali. Lau anna rajulan, seandainya seseorang qama bainar rukun, dia beribadah di depan Ka'bah, bainar rukni wal maqam, posisinya antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Ini tempat yang paling mustajab. Ya'budullah ta'ala sab'ina sana. Dia beribadah kepada Allah di situ selama 70 tahun. Ini perumpamaan. Wa huwa yuhibbu zaliman. Tapi di hatinya dia condong kepada orang yang zalim itu. La ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'aman yuhib. Dia nanti akan dikumpulkan bersama orang zalim itu di hari kiamat di neraka. Sama saja. Jadi persoalan bukan masalah salat, bukan masalah ritual, tapi sikap. Jadi Islam itu satu paket antara ritual dengan sikap. Jadi ketika hanya sikapnya ternyata tetap bersama orang zalim, maka dianggap munafik dalam Islam. Orang munafik itu gimana? Dia sholat seperti orang Islam, bersama orang Islam, tapi dia memihak pada orang yang zalim itu, bersama orang kafir itu. Makanya kemudian di zaman Nabi ada dibagi tiga oleh Allah. Pertama muttaqun, benar-benar muslim. Yang kedua kafirun, benar-benar kafir. Yang ketiga munafikun, dia tidak jelas. Dia seperti orang Islam, tapi hatinya kepada orang kafir. Ini yang kata Allah munafikun. Dan orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir.
Kenapa? Kalau orang kafir jelas dia kafir dan dia jelas memusuhi. Tapi ini musuh dalam selimut seperti orang Islam tapi memihak pada orang kafir. Makanya kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik pasti Allah masukkan neraka paling bawah. Orang kafir masih di atasnya lagi. Ini paling bawahnya. Kenapa? Ini dia yang menyingkap rahasia orang Islam, tapi seperti orang Islam, tapi menjelekkan orang Islam dan sebagainya. Dan ini dia yang paling berbahaya. Saudaraku, inilah titipan risalah. Saya sudah jelaskan dan sudah saya sampaikan. Di hari kiamat saya tidak akan ditagih oleh Allah bahwa saya sudah menyampaikan. Sudah salah ini. Jadi bagi orang yang mengikuti, alhamdulillah, semoga Allah SWT menerima amal solehnya sebagai amal jariah. Tapi bagi orang yang tetap menolak semua yang saya sampaikan ini, ya dia bertanggung jawab sendiri di depan Allah SWT di hari kiamat. Semoga Allah menjaga kita semua insyaAllah, dan mohon terlibat semuanya proses ini. Semoga kita semua dapat jalan keluar dari kesulitan seperti ini. Jazakumullah khairan.